Perkenalkan, nama saya Aditya Mahardika Hari Respati dari Prodi 20 Sistem Informasi B1. Di sini saya akan membacakan ujian tengah semester mata kuliah Customer Relationship Management yang dibimbing oleh Bapak Sopingi. Dengan materi ini saya bertemakan tentang evolusi pemasaran. Oke, langsung saja kita bacakan. Tengah semester oleh Aditya Mahardika Harispati. Materi ini bertema evolusi pemasaran. Dimulai dari sejarah pemasaran. Pemasaran telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Pada saat itu, pedagang akan membawa barang dagangan mereka dari kota ke kota dan memasarkannya kepada penduduk setempat. Pemasaran pertama kali dipelajari secara sistematis pada awal abad ke-20 oleh seorang pria bernama Walter D. Scott. Scott mempelajari tentang psikologi konsumen dan mengembangkan teknik-teknik pemasaran yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita lanjut ke sejarahnya. Pada tahun 1960-an, pemasaran modern mulai berkembang. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, dan mulai mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. Pada tahun 1980-an, pemasaran mulai berkembang ke arah pemasaran rasional, di mana perusahaan berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Berikut adalah gambar evolusi pemasaran dari masa ke masa. Ini pada tahun 1730-an munculnya majalah atau suatu vektor pada masa depan pemasaran untuk pasar. Pada tahun 1836, pertama kalinya membayar iklan dalam koran di Prancis. Pada tahun 1839, poster atas hak milik pribadi dilarang di London. 1864, awal mencatat penggunaan telegraf untuk spam yang tidak diminta massa. 1867, awal tercatatnya penyewaan papan reklam. Kita loncat dari masa 1800-an ke 1985. Desktop Publishing Democratizes produksi periklanan cetak. Pada tahun 1990, CRM dan IMC atau dalam berbagai samaran dan nama memperoleh keuntungan yang mendominasi dalam promosi dan perencanaan pemasaran. Pada tahun 1991, pemasaran komunikasi terpadu yang sangat menguntungkan keadaan bidang akademik. Pada tahun 1995 sampai 2001, gelembung.com sementara mengubah masa di depan pemasaran. Dan di sela-sela itu, di tahun 1996, pengidentifikasian viral marketing. Evolusi tahap pemasaran. Berikutnya kita akan melihat beberapa tahapan evolusi pemasaran beserta penjelasannya. Dari waktu ke waktu, yang awalnya tentang pasar tradisional yaitu secara mulut ke mulut, kemudian semakin bertambahnya waktu, era radio dan televisi. Itu sejak awal abad 20. Berkembang lagi teknologi yang sangat pesat, yaitu era digital sampai saat ini.
Pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional adalah awal dari evolusi pemasaran. Pada masa ini, pemasaran lebih bersifat lokal atau berfokus pada promosi melalui mulut ke mulut, serta iklan sederhana di koran, majalah, ataupun brosur. Pemasaran ini sangat terbatas dalam hal jangkauan dan target audiens. Kita lanjut, pemasaran era radio dan televisi. Dengan munculnya radio dan televisi pada pertengahan abad ke-20, pemasaran menjadi lebih luas dan visual. Perusahaan mulai menggunakan iklan dan radio dan televisi untuk mencapai audiens yang lebih besar. Iklan ini memungkinkan penyampaian pesan melalui media audio dan visual, menciptakan brand recognition yang sangat kuat. Kita lanjut ke pemasaran era digital. Perkembangan teknologi komputer dan internet mengubah pemasaran secara drastis. Pemasaran ini digital melibatkan penggunaan platform online seperti situs web, media sosial, email, dan mesin pencari. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih besar, lebih spesifik, dan mengukur efektivitas kampanye yang lebih baik. Pemasaran digital juga melibatkan SEO, Search Engine Optimization, dan SEM atau Search Engine Marketing untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Berikut adalah gambaran tentang digital marketing, yaitu melalui web, konten viral, electronic device, analysis, SEO, search, kembali ke konten, dan research. Kita lanjut lagi tentang pemasaran interaktif. Era pemasaran interaktif menekan keterlibatan konsumen secara aktif dengan adanya media sosial dan mendukung platform online yang mendukung interaksi langsung antara merek dan konsumen. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens mereka. Ini melibatkan komunikasi dua arah, umpan balik langsung dari konsumen, dan respon cepat terhadap permintaan dan keluhan konsumen. Pemasaran berbasis data atau data driven marketing. Pemasaran ini sangat dipengaruhi oleh analisis data dan penggunaan teknologi canggih seperti big data, analitik, dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan mengumpulkan data konsumen untuk memahami perilaku konsumen yang lebih baik, menyesuaikan kampanye, pemasaran, dan mempersonalisasikan pesan. Data-driven marketing memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka secara lebih aktif. Secara lebih efektif. Pemasaran konten. Konten atau konten marketing. Pemasaran konten berfokus pada pembuatan dan berbagai konten yang bermanfaat dan relevan bagi audiens. Ini dapat berupa artikel, video, blog, dan lain lagi. Pemasaran konten bertujuan untuk membangun otoritas merek, mendidik konsumen, dan membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Ya, untuk kesimpulan materi tentang evolusi pemasaran yaitu adalah evolusi pemasaran terus berlanjut seiring dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Perusahaan yang sukses akan terus beradaptasi dengan tren dan inovasi dalam dunia pemasaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ya, cukup sekian dari presentasi ujian tengah semester saya yang bertemakan evolusi pemasaran. Bila ada salah kata, mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari presentasi ujian tengah semester saya yang bertemakan evolusi pemasaran. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.